Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat seorang bernama Abu Dujanah, dan dia adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Dujanah adalah orang yang sangat taat kepada agamanya dan juga taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu menjalankan ibadah yang dianjurkan oleh agamanya, yaitu Islam. Setiap usai menjalankan ibadah sholat berjamaah subuh bersama baginda Nabi, Abu Dujanah selalu terburu-buru pulang tanpa menunggu pembacaan doa oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika selesai sholat. Suatu saat baginda Nabi Muhammad SAW mencoba meminta klarifikasi pada Abu Dujanah ketika bertemu dengannya. "Hai, apakah kamu ini tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa?" tanya baginda Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dujanah. Abu Dujanah pun menjawab, "Anu Rasulullah, saya punya satu alasan." "Apa alasanmu? Coba kamu utarakan," lanjut baginda Nabi Muhammad SAW. "Begini," kata Abu Dujanah sambil memulai menceritakan alasannya. "Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma menjulang. Dahannya menjuntai rumah kami. Tiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan mendarat di rumah kami. Ya Rasulullah, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anak-anakku sering kelaparan, kurang makan. Saya takut saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, saya bergegas segera pulang sebelum anak-anak terbangun dari tidurnya dan memakannya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya. Suatu saat kami pernah agak terlambat pulang. Saya menemukan anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuannya. Mata kepala saya sendiri menyaksikan tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya yang ia pungut di bawah tanah tepat di rumah kami." Mengetahui itu, Abu Dujanah pun memasukkan jari-jari tangannya ke mulut anaknya itu. Dia keluarkan apapun yang ada di mulut anaknya. Abu Dujanah mengatakan kepada anaknya, "Nak, janganlah kamu permalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Anakku lalu menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. Dia katakan kembali kepada anaknya itu, "Hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak." Pandangan mata baginda Nabi Muhammad SAW pun sontak berkaca-kaca. Lalu butiran air mata mulianya mulai berderai begitu deras, dan Nabi Muhammad SAW pun kemudian mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujanah dalam cerita yang ia sampaikan itu. Sahabat Nabi Muhammad SAW pun kemudian menjelaskan pohon kurma tersebut adalah milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, baginda Nabi Muhammad SAW memanggil pemilik pohon kurma tersebut untuk bertemunya. Setelah bertemu dengan pemilik pohon tersebut, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Bisakah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu?"
aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih, dan di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawar baginda Nabi Muhammad SAW. Pria yang dikenal sebagai orang munafik ini lantas menjawab dengan tegas, "Saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan." Lalu tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang, lantas berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietesnya tidak ada di kota ini atau lebih bagus jenisnya." Si munafik berkata kegirangan, "Oke, ya sudah, aku jual." Abu Bakar menyahut, "Bagus, aku beli." Setelah sepakat, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma yang sudah dibelinya dari laki-laki munafik itu kepada Abu Dujanah. Baginda Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main, begitu pula Abu Dujanah. Setelah pohon kurmanya dibeli oleh Abu Bakar, si laki-laki munafik ini pun pulang dan berjalan mendatangi istrinya, lalu mengisahkan kisah yang baru saja terjadi. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap akan memakannya lebih dahulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu, yaitu Abu Dujanah, sedikit pun." Malamnya saat si munafik tidur dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi menjadi berdiri di atas milik Abu Dujanah, dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat seasal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Si munafik itu pun keheranan. Sahabat Ashabus Sa'ir yang dirahmati Allah, dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah SAW tersebut dalam menjaga diri dan keluarganya dari makanan haram yang bukan miliknya. Sesusah apapun hidup, jagalah diri dan keluarga dari hal-hal yang tidak baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kali lipat, sebagaimana janji baginda Nabi Muhammad SAW. Jika semua tidak didapatkan sekarang, maka akan didapatkan di akhirat kelak. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan Anda kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.